Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Mari kita bersama-sama mulai akan seluruh rangkaian ibadah kita. Ada aku. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama mulai akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh kita mulai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Mari kita bersama-sama mulakan rangkaian ibadah kita dengan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Pujian nomor 10. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Allah. Kami mengucap syukur kepadamu jikalau Engkau menolong dan menyertai akan hari-hari kami. Bahkan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami lewat pekerjaan kami. Pada minggu hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman Allah. Kiranya Engkau boleh berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Engkau boleh memberkati kami. Kami buka dan kami alaskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan dan kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 109. Puji-pujian nomor 109. Ku dengar suaramu. Ku dengar suaramu yang panggil marilah, oleh darahmu yang kudus aku
pun sucilah. Sekarang ku datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darah-Mu. Ku lemah dan cemar, berilah kekuatan-Mu. Basuhlah daku yang cemar hingga suci selalu. Sekarang ku datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darah-Mu. Darah-Mu menebus, memberi kelepasan. Terpujilah anugerah-Mu, memberi kebenaran. Sekarang ku datang padamu, basuh dan sucikanku di dalam darah-Mu. Pada Bapak Gembala Sidang dipersilakan. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memanjatkan pujian kehadirat Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, biarlah firman-Mu memberkati setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Jika sudah mendapatkan bagian ini, saya akan membaca bagi setiap kita semuanya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sekali lagi saya baca bagi kita, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kalau ada suatu pertanyaan, siapakah orang Kristen? Pasti ada yang menjawab, orang Kristen adalah orang yang mengikut Tuhan Yesus atau penganut Tuhan Yesus. Ada juga yang mengatakan orang Kristen adalah orang yang disebut beragama Kristen dan beribadah di gereja. Nah, tetapi kalau kita bertanya, siapakah orang Kristen menurut firman Tuhan? Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sini ya menjelaskan kepada kita siapa sebetulnya orang Kristen. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah orang Kristen dan tanggung jawabnya. Orang Kristen dan tanggung jawabnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan lihat siapa orang Kristen itu dan apa tanggung jawab mereka. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih. Orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, orang yang terpilih. Siapa yang memilih? Kenapa dipilih? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah lah yang memilih kita. Ya, orang Kristen adalah orang yang dipilih Allah untuk apa? Untuk diselamatkan. Ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini kita lihat bahwa orang Kristen dipilih oleh Tuhan, bukan orang Kristen yang memilih Tuhan. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa bagian firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, dalam Matius. Kemudian dalam Yesaya dikatakan, carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Namun sesungguhnya prinsip, ya, di dalam firman Tuhan adalah Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Allah sendiri mencari manusia di dalam Yesus Kristus, ya. Dia lahir di dunia, mati bagi seluruh umat manusia, mencari kita semuanya, mencari manusia yang berdosa supaya mereka diselamatkan. Dalam bagian lain juga dikatakan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, dalam nas kita tadi dikatakan di sana, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Nah, kalau kita melihat kalimat ini, bangsa yang terpilih dan Allah yang memilih manusia untuk diselamatkan, mungkin ada, ya, beberapa pertanyaan dari beberapa orang, ya. Kalau gitu Allah itu pilih kasih lah, ya, pandang bulu lah, ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Bukan seperti itu. Allah memilih orang untuk diselamatkan. Allah memilih manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Siapa yang terpilih? Yaitu orang-orang yang mau menyambut anugerah keselamatan di dalam Yesus. Sebetulnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah itu menghendaki semua manusia diselamatkan, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena begitu besar kasih Allah kepada orang Kristen, tidak. Tapi kepada seluruh umat manusia. Tetapi kenapa ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan? Karena yang diselamatkan menyambut anugerah keselamatan dalam Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka yang tidak diselamatkan karena mereka menolak anugerah keselamatan itu. Mereka tidak menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan orang Kristen adalah bangsa yang terpilih. Allah yang memilih mereka untuk diselamatkan. Kemudian yang kedua, orang Kristen adalah imamat yang rajani. Apa yang dimaksud imamat yang rajani? Yaitu kerajaan imam. Ya. Orang Kristen adalah kerajaan imam. Kalau kita belajar dari kitab Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Taurat, di sana kita lihat bagaimana, ya, apa tanggung jawab imam, apa tugas imam. Mereka adalah perantara antara manusia yang penuh dosa dengan Allah yang Maha Suci. Antara umat yang datang di bait Allah untuk mempersembahkan korban bakaran, dan itu disampaikan oleh imam kepada Tuhan, kepada Allah. Ada orang yang membawa kambing domba untuk dipersembahkan. Ada yang membawa lembu untuk dipersembahkan. Ada yang membawa burung tekukur untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan itu disampaikan melalui imam. Jadi imam itu perantara, mediatornya, ya, supaya disampaikan itu kepada Allah. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak Yesus mati di kayu salib, maka semuanya sudah berubah. Manusia yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak lagi perlu seorang perantara di dunia ini. Karena kita sudah punya seorang imam besar agung kita, yaitu Kristus Yesus sendiri. Kejadian Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada sebuah kejadian yang sangat luar biasa. Yaitu pada waktu itu terjadilah kegelapan, ya.
di seluruh bumi dari jam 12 sampai jam 3 sore. Kemudian ada juga kejadian di Bait Allah pada waktu itu di Yerusalem, di mana tirai bait suci itu terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi penghalang antara umat dengan tempat kudus. Di Bait Allah itu ada ruangan untuk umum, untuk umat, dan ada ruangan Maha Kudus. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka tidak ada lagi penghalang. Tirai bait suci itu terbelah menjadi dua dan tidak ada lagi penghalang bagi umat untuk datang kepada Tuhan. Nah, dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal 10, kalau kita lihat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19, kita bisa lihat di sana ayat 19 dan 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 20. Coba kita perhatikan dan mari kita baca bersama bagian ini. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan ayat 20. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu melalui Yesus kita semuanya bisa secara langsung datang kepada Tuhan. Dan ini arti dari imamat yang rajani. Kita tidak perlu lagi mencari gembala sidang untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Oh Pak Pendeta, tolong ya, saya ada perlu, saya mau mengaku dosa. Sampaikan Pak Pendeta kepada Allah. Bukan seperti itu, ya. Umat di sini tidak perlu lagi datang kepada pendeta untuk mengaku dosa atau untuk menyampaikan permohonan. Tapi umat itu bisa secara langsung, ya, kita orang Kristen bisa secara langsung datang kepada Tuhan. Dan Kristus Yesus adalah perantara kita, antara kita manusia dengan Allah yang Maha Suci. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian yang ketiga dikatakan di sini orang Kristen adalah bangsa yang kudus. Tadi yang pertama bangsa yang terpilih, imamat yang kerajani yang kedua, dan yang ketiga bangsa yang kudus. Apa maksudnya di sini? Orang Kristen bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus di sini menjelaskan kepada kita secara posisi bahwa kita semuanya sudah dikuduskan oleh Allah. Kapan itu terjadi? Ketika kita terima Yesus. Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menghapuskan segala dosa umat manusia. Untuk menguduskan seluruh umat manusia yang mau datang kepadanya. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini bangsa yang kudus. Secara posisi kita sudah kudus di hadapan Allah. Dan ini yang menjamin keselamatan setiap orang percaya. Ya. Kapanpun Tuhan panggil, kita semuanya akan berada di sorga. Karena kita secara posisi sudah dikuduskan Allah. Namun secara kondisi kita masih berusaha supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Supaya kita hidup berkenan di hati Tuhan. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini bicara soal kondisi, bukan posisi. Kalau posisi 1 Petrus pasal 2 ayat 9, bangsa yang kudus. Tapi di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah bicara soal kondisi. Kita harus berusaha hidup kudus di hadapan Allah. Kita harus berusaha untuk melakukan perintah Allah dalam hidup ini. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dikatakan umat kepunyaan Allah, ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang Kristen adalah umat kepunyaan Allah. Mungkin saudara berkata bahwa seluruh dunia memang kepunyaan Allah. Benar, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Dan ada firman Tuhan juga mengatakan seperti itu. Langit dan bumi dan semua dunia serta isinya adalah milik Allah. Karena Allah yang menciptakan. Namun secara khusus di sini dikatakan orang Kristen adalah umat kepunyaan Allah. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, sebetulnya darahnya itu tersedia bagi seluruh orang yang mau percaya kepada Yesus
Dan mereka semuanya ya dijadikan umat Allah, dijadikan anak-anak Allah. Coba kita lihat dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. Saya akan baca bagi setiap kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Nah, coba perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 6 ini, ayat 19, ayat 20, dikatakan di sana, kamu bukan milik kamu sendiri. Dan ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu beralasan sekali 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang bicara soal orang Kristen, anak-anak Tuhan dikatakan adalah kepunyaan Allah. Karena Kristus sudah membayar lunas. Kristus sudah melunasi hutang-hutang kita itu di kayu salib, melalui kematiannya di kayu salib. Juga seperti dituliskan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ayat 18 dan ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, kita sudah dibeli, kita sudah ditebus. Kita bukan milik kita sendiri, tapi Allah yang memiliki kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan tentang orang Kristen adalah orang yang milik kepunyaan Allah, umat kepunyaan Allah. Ya. Nah, kemudian yang kelima, siapa orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya. Nah, coba kita lihat dalam bagian akhir ayat 9 tadi. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum mengikut Kristus, kita hidup dalam gelap. Kita hidup dalam dosa. Kita hidup dalam kegelapan. Tetapi setelah kita percaya dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya sudah berpindah dari gelap itu menuju terang yang ajaib. Ya. Dalam kitab Efesus, Rasul Paulus pernah juga mengingatkan orang-orang Efesus di sana, di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Apa yang dikatakan di sini? Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kamu dulu adalah kegelapan, tapi sekarang adalah terang dalam Tuhan. Nah, kita juga seperti itu. Dulu sebelum kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam gelap. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup dalam terang. Ya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan ya eklesia, ya. Keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Siapa orang Kristen? Ada 5 jawaban di sini. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Lalu, apa tanggung jawab orang Kristen? Apa tanggung jawab orang Kristen? Yang pertama, tentu saja tadi yang sudah saya sampaikan dalam penjelasan siapa orang Kristen, yaitu bahwa kita punya kewajiban untuk hidup memuliakan Allah. Kita punya tanggung jawab untuk hidup memuliakan Allah. Karena kita telah dibeli, harganya sudah lunas dibayar, dan dikatakan di sana, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kita,
Kita sudah dipanggil dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Oleh sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Kemudian yang ketiga, di sini penting sekali dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Untuk apa? Tanggung jawab kita memberitakan perbuatan besar dari Allah, yaitu Yesus yang mati di kayu salib. Dengan kata lain, dengan kata yang singkat adalah kita harus mau beritakan Injil. Kita harus mau bersaksi bagi orang lain. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang Danau Galilea, mereka sampailah di satu tempat, yaitu di Gerasa atau Gadara. Dan di sana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan. Dan orang ini setelah sembuh, dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia mau ikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tapi Tuhan Yesus melarang dia. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang telah Tuhan buat terhadap engkau. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, artinya apa? Kita punya tanggung jawab untuk bersaksi bagi dunia ini, untuk menyampaikan berita Injil kepada dunia ini. Saya dulu bisa percaya Yesus karena ada orang yang mengajak saya, karena ada orang yang memberitakan tentang Yesus kepada saya. Dan kenapa di Indonesia banyak orang Kristen? Karena dulu ada orang-orang dari negara-negara lain, ya, yang mengasihi Tuhan datang ke Indonesia menyampaikan berita Injil kepada orang-orang di Indonesia, sehingga banyak orang yang mau percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah terima Yesus dan kita memiliki keselamatan. Puji Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan hanya kita menerima keselamatan, tapi mari kita menyalurkan keselamatan itu kepada orang lain. Dengan cara, yaitu beritakan Injil kepada mereka. Bersaksi kepada mereka bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan bagi manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita semuanya. Dan bukan hanya menjadi berkat, tetapi mendorong kita untuk dapat menyampaikan tanggung jawab kita itu. Bersaksi bagi dunia ini bahwa Yesus adalah jawaban untuk keselamatan mereka. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk kami dapat menyampaikan akan kesaksian kami kepada orang-orang di sekitar kami, bahwa dalam Yesus ada jawaban bagi keselamatan seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita mengambil waktu teduh. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.